Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Quran yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali di surat 97 ya, surat Al-Qadr. Kita mau belajar tentang keutamaan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam diturunkannya pertama kali Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ditanya sama Allah, tahu nggak tentang malam kemuliaan itu? Iya. Pertama kali diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti kita sholat, itu pahalanya sebanyak 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kita itikaf itu, kita sholat nantinya di situ ada tahmid, ada tahlil, ya, gitu. Di situ kita baca Quran, ya, itu selama 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Itu di surat Ad-Dukhan itu, segala urusannya, urusan kita setahun kemudian. Makanya kita malam itu berdoa. Kan tahun kemarin juga kita berdoa. Makanya alhamdulillah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Hidup kita diberkahi. Pendapatannya sedikit, rezekinya banyak. Ada orang pendapatannya banyak, rezekinya sedikit. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar, sampai dikumandangkannya adzan subuh. Allah memberitahukan bahwa Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Makanya suka nanya tuh ada orang, Ustadz bener nggak 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran? Tapi Allah sendiri yang bilang bahwa Allah menurunkan Al-Quran pertama kali adalah malam Lailatul Qadar.
Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa diturunkannya malam Lailatul Qadar itu yaitu Al-Quran di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya berkata, Allah telah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya. Apa itu Baitul Izzah itu? Ka'bahnya para malaikat di langit dunia. Diturunkan langsung dari Lauhul Mahfuz pada malam itu. Sebagaimana Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Jadi langit ketujuh itu ada Baitul Ma'mur, langit pertama ada Baitul Izzah, di dunia ada Baitullah. Gitu ya. Maka orang yang nanti melaksanakan ibadah haji dan umroh datangnya ke Baitullah. Ketika dia menjadi haji yang mabrur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur enggak ada balasannya kecuali surga. Maka dia dinaikkan ruhnya ke Baitul Izzah di langit pertama. Dinaikkan ruhnya ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah dinaikkan ke Baitul Ma'mur. Kemudian ditaruh di burung yang berwarna hijau. Itulah untungnya orang-orang yang beriman, ya. Untungnya orang-orang yang beriman. Jadi diturunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian dia menurunkannya secara berangsur-angsur, terperinci dan terpisah sesuai dengan peristiwa-peristiwa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Blueprintnya sudah ada, tetapi diturunkannya sesuai dengan kejadian. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, diturunkannya Al-Quran. Maka orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar biasanya ahlul Quran. Ahlul Quran, orang-orang yang mau menjalankan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengagungkan Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakannya dengan menurunkannya kitab suci Al-Quran pada malam itu. Pada malam Lailatul Qadar. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Hari ini kita boleh masuk di bulan Ramadan. Gitu. Hadisnya jelas, hari ini gitu. Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh berkah. Jadi kalau ada orang nggak dapat keberkahan di bulan Ramadan, waduh itu orang paling rugi itu ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, bulan di mana Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya. Wajib hukumnya berpuasa. Maka mulai pada hari ini kita di siang hari tidak boleh mencampuri istri gitu. Karena dia akan membayar atau mengqadha puasanya dan kafaratnya, yaitu dengan berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Atau kalau nggak mampu, dia kalau dulu membebaskan budak ya. Kalau nggak bisa membebaskan budak, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang kalau nggak sanggup ya, kalau nggak sanggup puasa ya. Jadi yang mau melanggar jadi orang kaya, kalau orang miskin jangan melanggar. Tapi sahabat Nabi kan pada waktu itu yang melanggar orang paling miskin di Madinah, betul nggak? Puasa. Hah? Itu aja melanggar sekali. Iya, melanggar sekali. Kalau besok-besok melanggar lagi itu. Waduh, kalau besok-besok lagi melanggar kali gitu ya. Tuftahu fi abwabul jannah. Suatu bulan di mana semua pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Serta setan-setan dibelenggu. Setan dibelenggu, tapi masih ada setan berbentuk manusia, ya kan?
yang nggak dibelenggu. Nah itu dia, nggak puasa dia gitu ya, nggak puasa. Udah tanggal 1 aja, sekalipun bandit biasanya puasa, betul nggak? Di awal Ramadan itu biasanya puasa. Tapi kalau ada tanggal 1 dia nggak puasa juga, ini lebih daripada bandit. Apa kalau udah lebih daripada bandit? Karena bandit-bandit juga taubat pada saat ini. Itu subuh aja penuh masjid, iya kan? Penuh masjid, nggak apa-apa. Itu alhamdulillah, bersyukur kita, ya kan? Apalagi kalau sampai istiqomah gitu, seterusnya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Fi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh ia tidak mendapatkannya. Kalau nggak dapat dia malam Lailatul Qadar, dia rugi, gitu ya. Dia merugi. Makanya kita siap dari sekarang nih ya. Jadi beribadah di malam Lailatul Qadar juga menyamai ibadah selama 1000 bulan. Satu malam itu sama dengan ibadahnya 1000 bulan. Bayangkan kita kalau dapat, keren kan? Keren. Puasa siangnya, malamnya kan kita qiyamul lail, betul nggak? Malamnya qiyamul lail, nggak banyak-banyak, cuma 11 rakaat, betul nggak? 11 rakaat kali 1000 bulan. Wah, beruntung dia. Sebelum qiyamul lail kita juga baca Quran. Qiyamul lail juga tuh baca Quran. Baca Quran, setelah baca Quran capek dia tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian capek lagi dia berselawat kepada Nabi. Selawatnya sekali dia baca selama 1000 bulan. Mampu nggak kita? Selama 1000 bulan berselawat terus? Nggak mampu. Makanya malam itu jaga, gitu ya. Ada lagi dia doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mencintai ampunan, ya kan? Maka ampunilah. Gitu. Pada malam itu juga selama 1000 bulan diampuni dosanya. Beruntungnya orang itu. Kan kita mau banyak dosa, betul nggak? Kalau banyak dosa diampuni oleh Allah, ada harapan. Gitu. Makanya malam itu tuh. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berdiri mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, kita kan iman ya kan, sudah mempersiapkan diri. Dan karena mengharap ridha Allah, nggak riya sama orang gitu, nggak pengen dilihat gitu, nggak pengen juga disanjung, nggak penting yang begitu-begitu, ya nggak penting, nggak usah nyanjung lah, ya, gitu, nggak usah, gitu ya. Karena mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Beruntung betul kita malam itu, dosanya diampuni, beruntung. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur semua urusan. Para malaikat banyak yang turun di malam Lailatul Qadar karena malam itu penuh dengan barokah. Para malaikat turun bersamaan dengan turunnya barokah dan rahmat. Turunnya barokah dan rahmat pada malam itu. Maka pada malam itu orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang berzikir, orang yang berselawat, dia mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka turun ketika Al-Qur'an dibaca, sebagaimana mereka melingkar di sekeliling majelis zikir. Para malaikat membentangkan sayap mereka bagi para penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh sebagai penghormatan untuknya. Selesai salat subuh gitu, kemudian kita bermajelis seperti ini lagi, malaikat mengepakkan sayapnya. Keren bener. Kamu dimuliakan betul tuh, nggak tanggung tuh. Malaikat tuh mengepakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh sebagai penghormatan untuknya. Bayangkan tuh, kalau ada kamu nih, ada seorang jenderal yang bintangnya 4,
kamu di depannya kemudian diginiin sama jenderalnya, kamu bahagia nggak? Bangga. Wah, bangga sekali. Tuh jenderal aja hormat sama saya. Ini bukan jenderal, ini nggak tanggung, ini malaikat mengepakkan sayapnya itu menghormati orang yang menuntut ilmu. Cuma nggak kelihatan. Kalau kelihatan orang pada belajar semua, betul nggak? Belajar semua. Min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Malam itu begitu sejahtera untuk segala perkara. Said bin Mashhur berkata, Isa bin Yunus menyampaikan kepada kami, Al-Amasi menyampaikan kepada kami dari Mujahid dalam menafsirkan ayat salamun hiya hatta matla'il fajar, sejahteralah malam itu. Malam Lailatul Qadar merupakan suatu malam yang sejahtera. Syaitan tidak bisa melakukan kejahatan atau melancarkan gangguan di malam tersebut. Waduh, untung betul. Jadi kalau ada orang yang masih diganggu sama setan, orang setan aja nggak ngeganggu, berarti dirinya sendiri yang terganggu. Setan nggak ganggu, makanya setan marah nanti kalau di neraka. Gara-gara kamu sih setan, gara-gara saya. Kan saya di malam itu juga nggak bisa mengganggu, ya kan? Kamu sendiri aja emang dasarnya gitu, ya kan? Karena kamu biasa mengganggu orang lain, gitu ya. Itu kan kemarin di surat Ad-Dukhan ayat 4 itu ya. Kapan penentuan Lailatul Qadar dan tanda-tandanya? Ya, ada tanda-tandanya nggak? Ada. Ya. Penentuan Lailatul Qadar ini ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri fil ashril bawaqi. Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi sekarang belum ada nih. Sekarang nih, malam ini nih, malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ke-20 belum ada. Gitu. Karena hadisnya berada pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Man qamahunna batigha'a hisbaytihinna, barang siapa yang beribadah pada malam-malam tersebut karena mengharap kebaikan pahalanya, fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang akan datang. Kita masih hidup, dosanya udah diampuni sama Allah tuh kalau malam Lailatul Qadar gitu. Terus kita udah siap belum? Insyaallah siap. Insyaallah. Logistik siap ya? Siap. Logistik siap gitu. Logistik siap. Air putih siap. Apalagi yang perlu disiapkan. Makanya barang siapa yang mengenalkan sunnah kemudian diikuti, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan. Kan untuk menyampaikan ilmu itu nggak gampang, nggak mudah ya, untuk menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan hadis-hadis Nabi. Mau mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi itu malas, tapi kalau dengerin musik 2 jam dia sanggup. Ya kan? Di kereta, di bis, di telinganya itu nggak lepas dari headset. Wahia Lailatul Witri. Nah, dan malam tersebut ada pada malam ganjil. Nah, malam ganjil. Witir itu ganjil, ya. Ganjil itu bukan 2 dan 1, bukan. Ini enggak. Salat witir 2 dulu baru 1. Mana ada? Bingung tuh orang Eropa, orang Afrika bingung, apalagi orang Timur Tengah mah. Suratnya 3 langsung ya terakhir. 1 boleh, 3 langsung boleh, 5 boleh nggak? Boleh. Itu namanya witir, ganjil. Kalau 2 dan 1 sama dengan 3, itu matematika. Itu bukan salat witir. Itu yang menyelisihi ya. Itu sepakat ulama tuh nggak ada yang begitu melaksanakan. Kalau ada yang melaksanakan dia belajarnya bingung dari mana itu. Jangan-jangan dari Sendok Holgron itu kan belajarnya. Witir itu ganjil ya. Tis'in au sab'in au khamisatin au thalithin au akhir lailatin, yaitu malam ke-29 ya, malam 29 atau malam ke-27 atau malam ke-25 atau malam ke-23 atau di malam terakhir malam 21. Ngitungnya dari akhir. Hadis ini ngitungnya dari akhir 29,
27, 25, 23 dan 21. Disitulah turunnya malam Lailatul Qadar. Kita berdoa mudah-mudahan tahun ini kita dapat malam Lailatul Qadar ya. Amin gitu ya. Amin ya. Tiap tahun dapat ya. Iya. Tiap tahun dapat. Waduh, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tanda Lailatul Qadar itu bahwa ia adalah malam yang bersih dan terang, seolah-olah ada bulan yang bersinar. Tenang dan tentram malam itu. Nah, tenang, tentram dan cuacanya tidak dingin dan juga tidak panas. Bintang yang digunakan untuk melempar setan tidak keluar pada malam itu sampai tiba waktu subuh. Sampai tiba waktu subuh. Dan sesungguhnya tanda di pagi harinya adalah matahari keluar dengan redup. Jadi kalau matahari keluarnya dengan redup, tadi malam tuh, ya kan? Tanpa sinar yang memancar. Ya, tanpa sinar yang memancar. Lebih mirip rembulan di malam bulan purnama. Dan setan tidak bisa keluar bersamanya pada hari itu. Hari itu setan nggak keluar. Maka kalau hari itu ada yang nggak puasa, itu setan berbentuk manusia. Gitu ya. Kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Hiya fi kulli Ramadan. Lailatul Qadar itu ada setiap bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini akan datang juga Lailatul Qadar itu ya kan? Gitu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 hari pertama di bulan Ramadan dulu ya, di zaman Rasul. Dan kami pun melakukan i'tikaf bersama beliau. Para sahabat ikut. Pas malam pertama Rasulullah langsung i'tikaf. Sahabat ikut i'tikaf. Lalu malaikat Jibril mendatangi beliau seraya berkata, datang kepada Rasulullah, kemudian malaikat Jibril berkata, sesungguhnya apa yang kau inginkan itu ada di depanmu. Ada di depanmu. Maka beliau meneruskan i'tikaf pada 10 hari di pertengahan bulan Ramadan. Tanggal 11-nya lanjut sampai tanggal 20. Karena dibilangin sama Jibril, yang diinginkan Rasul ada di depan. Dan kami pun melakukan i'tikaf bersama beliau. Lalu malaikat Jibril mendatangi beliau selaya berkata, yang engkau inginkan masih ada di depan. Setelah malam 20 Rasulullah mau keluar, dibilangin, yang engkau inginkan ada di depan. Masuk lagi Nabi, para sahabat ikut lagi. Itu hebatnya sahabat, nggak nanya gitu, ikut aja. Begitu juga kita, ikut aja kata Nabi. Udah ya, apa yang dilakukan Nabi ikut aja, karena pasti benar gitu. Kemudian keesok harinya tepat pada hari ke-20 Ramadan, Nabi SAW berdiri memberikan khutbah. Beliau bersabda, barang siapa yang beriktikaf bersamaku maka boleh pulang, karena sesungguhnya aku telah melihat Lailatul Qadar, namun aku lupa kapan tepatnya gitu. Jadi ketika 20 hari terakhir itu Rasulullah khutbah ya, cuma lupa. Rasul saja dikasih lupa. Kalau ingat, waduh, untung bener tuh. Malam 23 semua orang kumpul malam 23 gitu ya. Berarti udah dikasih tahu sama malaikat ya kalau. Di malaikat bilang 10 terakhir di depan. Tapi pas dapet juga Nabi dikasih lupa. Gitu. Hah? Ntar dulu, hadisnya belum selesai. Gitu. Namun aku lupa kapan tepatnya. Lailatul Qadar itu berada pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya aku bermimpi seolah-olah aku sedang sujud di atas tanah yang basah. Jadi pada saat malam ganjil itu ada rintik-rintik hujan. Dan di Masjid Nabawi itu enggak kayak begini dulu, pakai pelepah kurma. Jadi kalau sholat basah, karena nggak ada karpetnya di zaman Rasulullah. Jadi ininya Rasulullah kena tanah gitu. Dan Rasulullah ingat itu, ingatnya di situ. Cuma tanggalnya saja yang nggak ingat. Ketika itu atap masjid terbuat dari pelepah kurma, sedangkan kami tidak melihat apa-apa di langit. Lalu tiba-tiba datang awan gelap hingga turun hujan
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat bersama kami hingga kami melihat bekas tanah basah di dahi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti atas kebenaran mimpi beliau. Jadi malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Maka kita bagaimana cara mendapatnya? Kayak gini aja. Kalau di kolam itu ada banyak ikan, orang yang mancing bisa dapat nggak? Bisa. Tapi kalau orang ngejaring dari ujung sampai ujung lagi dijaring, kira-kira pasti dapatnya nggak? Begitu juga kita jaring mulai dari tanggal malam 21 sampai malam 29 kita jaring, mau malam 24 kek, mau malam 22 kek. Mana tahu turunnya malam 22, betul nggak? Malam 22 tetap kita masih di masjid. Berarti itu udah pasti turun ya dari malam-malam ganjil itu ya? Atau dipastikan turunnya setiap bulan Ramadan dan di akhir 10 bulan Ramadan. Gitu. Dari Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ada perintah dari Nabi untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. Ada perintahnya. Carilah, iltamisuha. Gitu. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu pada malam ke-21 atau pada malam ke-23 atau pada malam ke-25. Itu kata Nabi. Gitu. Maka kan kita dosanya sebelumnya kan banyak benar tuh, ya kan? Ya Dri, benar banyak dosa enggak ya? Ketika diampuni dosanya pada malam itu, wah untung bener kita. Kalau di pemerintahan itu pemutihan ya? Hah? Kalau pemerintahan itu ada pemutihan, kira-kira untung nggak? Untung. Nah, kita mau dapat pemutihan nih, iya. dapat gerasi. Hah? Gerasi. Oh, dapat gerasi, iya. Dapat gerasi. Jadi banyak hadis-hadis tentang malam Lailatul Qadar ini, masih banyak ya. Nanti besok kita bacakan lagi tentang hadis-hadis malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita berdoa mulai dari sekarang nih. Malam kan kita mulai tanggal 1 nih. Ya. Tanggal 1 kita berdoa sampai kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita semua diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Allah berikan rahmat, turunkan keberkahan kepada kita dan keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.